5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, masyarakat Indonesia itu beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam bidang ekonomi. Mari kita pelajari keragaman di Indonesia dalam bidang ekonomi. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi itu terdiri atas 3 bagian adik-adik. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ini disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia itu meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang sangat melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian adik-adik. Nah, wilayah Indonesia ini berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Nah, wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian adik-adik. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Dengan adanya banyak gunung api di Indonesia adik-adik, tanah itu malah semakin subur. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian ini dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering adik-adik. Nah, pertanian lahan basah itu membutuhkan banyak air, misalnya seperti sawah irigasi dan sawah lebah. Nah, pertanian lahan kering itu membutuhkan sedikit air, misalnya adalah tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu adik-adik? Berikutnya ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas. Unggas itu ya seperti ayam, bebek, itu unggas adik-adik. Lalu ada peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak itu sangat melimpah. Selanjutnya, hasil ternak ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Nah, jenis hewan yang dibudidayakan itu adalah sebagai berikut adik-adik. Yang pertama adalah peternakan unggas, itu meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Lalu peternakan hewan kecil itu meliputi kelinci, kambing, dan domba. Lalu peternakan hewan besar itu meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis hewan yang dipelihara oleh penduduk di Indonesia di bagian peternakan ya adik-adik ya. Jadi ada yang ternak unggas, ada yang ternak hewan kecil, ada yang ternak hewan besar. Hasil peternakan tersebut itu bisa meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi pertanian ya adik-adik ya, dengan berbagai kerajinan. Nah, kerajinan dari hasil peternakan ini misalnya adalah tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Jadi bisa hasil ternaknya itu bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Aktivitas ekonomi selanjutnya adalah aktivitas di bidang perikanan adik-adik. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia itu berupa perairan. Nah, fakta inilah yang menjadikan Indonesia ini dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan ini menyimpan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Nah, aktivitas perikanan itu dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia itu belum optimal adik-adik karena masih diolah dengan cara tradisional. Aktivitas perekonomian perikanan ini dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, aktivitas perikanan tangkap itu dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikannya di laut. Dahulu nelayan itu mengandalkan angin loh adik-adik untuk menggerakkan perahunya. Nelayan memanfaatkan adanya angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu tersebut. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Nah, aktivitas perikanan budidaya ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Nah, budidaya ikan darat ini dilakukan di kolam, sungai, atau sawah. Sawah itu namanya nanti jadi mina padi, jadi ditanami padi tapi juga ada ikannya adik-adik di sawah tersebut. Lalu ada waduk atau bendungan, lalu ada juga danau. Contoh budidayanya yang termasuk dalam perikanan budidaya ini adalah ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Nah, budidaya ikan di perairan payau itu biasanya dilakukan di tambak di pesisir pantai. Jadi budidaya ikan perairan payau, air payau itu adalah air percampuran dari air darat ya, air yang tidak asin dengan air laut yang asin, itu namanya air payau. Berikutnya adik-adik ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia itu pernah dijuluki dengan karpet hijau adik-adik. Julukan ini ya karena hutan di Indonesia itu tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan itu dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia ini mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri dari hutan kayu dan hasil non hutan kayu ya. Misalnya kalau yang hutan non kayu ini adalah kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia ini sebagai negara pengekspor kayu adik-adik. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Adik-adik perlu ketahui nih
ya, aktivitas kehutanan itu juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan itu berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih, lalu melakukan penghijauan atau reboisasi terhadap lahan yang gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Bahkan kawasan hutan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan itu hendaknya juga harus selalu dijaga. Nah, adik-adik, ini adalah peta pemikiran dari bacaan keragaman ekonomi di Indonesia. Tadi ada bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, lalu bidang kehutanan. Oh, bidang pertanian itu ada lahan kering, ada lahan basah. Lahan kering sendiri dibagi menjadi dua, ada tegalan dan perkebunan. Lahan basah juga dibagi menjadi dua, yaitu sawah irigasi dan sawah lebak. Lalu di bidang peternakan itu dibagi menjadi tiga: peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Unggas itu contohnya ada ya, ayam, itik, burung, angsa. Hewan kecil itu contohnya adalah kelinci, kambing, dan domba. Serta peternakan hewan besar contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Lalu di bidang kehutanan itu ada hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Untuk hasil hutan kayu ya hasilnya kayu ya adik-adik ya. Kalau hasil hutan non kayu itu contohnya ada kina, karet, damar, dan sagu. Lalu di bidang perikanan itu ada perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap itu ditangkap langsung oleh nelayan. Sedangkan perikanan budidaya itu dilakukan di darat, itu berupa sawah, waduk, danau, sungai ya, itu perikanan budidaya di darat. Dan perikanan payo itu berupa tambak di pesisir pantai. Adik-adik, di sini kita akan belajar arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia ini hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan dari bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Nah, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita kan ada beragam ya adik-adik ya, ada tariannya saja beragam, rumah adatnya beragam, pakaiannya, sukunya, agamanya. Nah, itu semuanya sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan adik-adik. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia loh. Nah, beberapa dampak negatifnya adalah: satu, ya, terjadi konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Ini dampak negatifnya kalau tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, akan terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Nah, perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah memandang masyarakat dan kebudayaan kita sendiri itu lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Itu dampak negatif kalau kita kurang paham akan keberagaman adik-adik. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok.
Lalu yang keempat, dampak negatifnya, semangat nasionalisme berlebih sehingga akan menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari adik-adik. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan utuh, yakni NKRI. Nah, adik-adik pasti ingat tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang bisa mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman adik-adik. Antara lain, 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ini contoh-contoh tindakan sikap toleran dalam keragaman. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, beberapa sikap yang hendaknya kita hindari adalah adik-adik. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh ya adik-adik. Lalu yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tersebut atau budaya kita sendiri. Lalu yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa yang lainnya itu tidak lebih baik dari suku bangsa kita adik-adik ya. Suku bangsanya itu merasa suku bangsanya yang lebih baik, yang paling baik daripada suku bangsa yang lain. Itu sikap yang harus kita hindari. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Itu juga perlu kita hindari. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Ini hal-hal yang harus kita hindari adik-adik. Apa informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia? Nah, informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan tadi adalah 1. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Yang ketiga, kita bisa menjadikan keragaman yang ada itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kurang pemahaman keragaman dalam masyarakat Indonesia itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Lalu yang kelima, keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. Yang keenam, informasi pentingnya adalah banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Lalu informasi penting yang ketujuh, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu
share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.